jadi kita sudah sampai di Tugu Proklamasi. Hai. Panas guys, karena sekarang kita udah jam 10:30. Kita kesiangan kan. Jadi di sebelah saya sudah ada Tugu Proklamasi. Jadi Tugu Proklamasi ini adalah tugu peringatan kemerdekaan Republik Indonesia yang berdiri di Kompleks Taman Proklamasi di Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat. Tugu Proklamasi ini berdiri di bekas kediaman Soekarno yang beralamat tepatnya di Jalan Kejaksaan Timur nomor 56. Nah, bangunan ini awalnya dipersiapkan oleh Presiden Soekarno sebagai tempat menggodok perencanaan pembangunan Indonesia ke depan. Beberapa tahun setelah proklamasi kemerdekaan, kediaman Bung Karno ini diubah menjadi beberapa monumen nasional dan juga taman. Dalam taman ini terdiri dari 3 objek. Yang pertama adalah tugu peringatan 1 tahun Republik Indonesia. Yang kedua adalah tugu Petir. Yang ketiga adalah monumen proklamasi Soekarno dan Hatta. Sejarah Tugu Proklamasi ini bermula pada tahun 1946. Sebagai perayaan kemerdekaan Indonesia dibangun tugu peringatan oleh Ikatan Wanita Jakarta. Semulanya nama tugu ini adalah Tugu Peringatan 1 Tahun Republik Indonesia, dan tugu tersebut mengganti nama menjadi Tugu Proklamasi sampai saat ini. Pembangunan tugu ini diprakarsai oleh Ikatan Wanita Jakarta. Wanita diantaranya adalah Nyonya Johanna Madinah, Mia Wirana Kusuma, Zusra Tulangi, Zubaida, Maria Ulfa, dan Nyonya Gerung. Stasiun Cikini, dan sekarang kita sudah sampai di stasiun Jakarta Kota. Nah, sekarang kita mau ke Museum Bank Indonesia. Dadah, see you. Di tempat tersebut berdiri sebuah gereja untuk umat Kristen Protestan yang dibongkar pada tahun 1628. Museum Bank Indonesia atau BI memiliki koleksi numismatik berupa uang logam dan uang kertas. Dan itu termasuk dari kerajaan-kerajaan di Nusantara.
Museum Fathahillah atau memiliki nama resmi yaitu Museum Sejarah Jakarta yang terletak pada Jalan Taman Fathahillah nomor 1 Jakarta Barat. Pada tahun 1973, Pemda DKI Jakarta memfungsikan kembali taman tersebut dengan memberi nama baru yaitu Taman Fathahillah untuk mengenang Panglima Fathahillah, pendiri Jayakarta. Nah, pada masa kemerdekaan, museum ini berubah menjadi Museum Jakarta Lama dan di bawah naungan LKI atau Lembaga Kebudayaan Indonesia. Dan pada tahun 1968, museum ini berubah menjadi Museum Jakarta Lama. Nah, jadi gedung ini itu dulunya dikenal dengan Wisma Yaso, yaitu tempat kediamannya Ratna Sari Dewi Soekarno dan juga tempat Bung Karno disemayamkan sebelum dimakamkan di Blitar, Jawa Timur. Museum Fathahillah awalnya dulunya adalah balik atau stadius untuk perusahaan Hindia Timur Belanda di Jakarta atau Viksi. Jakarta kan dulu terkenal dengan nama Blitar. Di sini ada rempah-rempah dari sumber daya alam yang ada di Indonesia. Pasar Minggu. Kita kesiangan karena dia